Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Sebelum lanjut masuk ke materi, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusdita Nursiti Aswati dengan NIM 24081020166. Perkenalkan, nama saya Reni Krisnawati dengan NIM 240810201067. Perkenalkan, nama saya Tatewa Yufatmawati dengan NIM 240810201071. Perkenalkan, nama saya Fatimah Aulanisa dengan akhiran NIM 1076. Oke, materi pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan ini apa sih? Kepemimpinan ini adalah proses mengarahkan dan membimbing sekelompok orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin ini berperan penting dalam mempengaruhi kinerja, kepuasan kerja, keberhasilan suatu organisasi. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya mampu memberikan arahan saja, tetapi dia juga harus bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi dan juga menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ada 3 hal penting dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, interaksi dengan orang lain. Keberhasilan seseorang pemimpin sangat bergantung pada kesediaan orang lain untuk mengikutinya. Tanpa pengikut, kepemimpinan tidak ada artinya. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Pemimpin memiliki wewenang lebih besar dibandingkan anggota kelompoknya, namun anggota kelompok juga dapat mempengaruhi pemimpin melalui berbagai cara. Yang ketiga, pengaruh. Maksudnya adalah selain memberikan perintah, pemimpin juga menggunakan pengaruh seperti memotivasi supaya anggotanya itu bisa bekerja. Kepemimpinan ini adalah bagian dari manajemen, tetapi keduanya ini sangat berbeda. Manajemen ini mencangkup berbagai fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Sedangkan kepemimpinan lebih fokus pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam sebuah kepemimpinan terdapat perbedaan tingkat pengaruh antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin memiliki otoritas untuk membuat keputusan, memberikan perintah, dan mengatur kegiatan kelompok. Ada pendapat para ahli mengenai kepemimpinan ini. Yang pertama oleh Outwater pada tahun 1935, beliau mengatakan leadership is the activity of influencing people to cooperate towards some goal which come to find desirable, yang artinya adalah kepemimpinan adalah aktivitas memengaruhi orang-orang agar mau untuk bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. Yang kedua oleh Freeman and Taylor pada tahun 1950, mereka mengatakan leadership is ability to create group action toward an organizational effectiveness and cooperation from each individual, yang artinya adalah kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok dalam kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga oleh John Fifner and Robert Prestus pada tahun 1967, beliau mengatakan leadership is the act of coordinating and motivating individual and group to achieve desired ends, yang artinya kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi dan memotivasi individu-individu serta kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari pendapat mereka semua tentunya ada perbedaan. Yang pertama, perbedaannya dari Tit sendiri, beliau lebih menekankan pada tujuan yang diinginkan oleh individu. Sedangkan dari Freeman and Taylor, mereka mengatakan hanya menekankan pada fokus pada tujuan organisasi. Sedangkan dari Fifner and Prestus, mereka menekankan pada koordinasi dan motivasi. Meskipun para ahli memiliki definisi yang sedikit berbeda, tetapi inti dari kepemimpinan adalah sama, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan kepemimpinan yang baik akan selalu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan konteks yang berbeda. Dari semua definisi yang telah saya sampaikan barusan tentang kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan ini secara umum adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sama menuju tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan motivasi, arahan, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini merupakan beberapa teori yang mencakup hal-hal dasar mengenai kepemimpinan yang juga membahas tentang kepemimpinan dari masa ke masa.
beberapa teori kepemimpinan itu antara lain yang pertama itu ada teori sifat. Teori sifat ini beranggapan bahwa pemimpin itu lahir dengan sifat-sifat bawaan yang memang membedakan mereka dengan orang-orang biasa. Dengan kata lain, pemimpin itu memiliki karakteristik bawaan yang membuat mereka lebih cocok untuk menjadi pemimpin. Dasar dari teori ini adalah asumsi bahwa pemimpin itu sudah dilahirkan dengan bakat alami untuk memimpin. Teori kepemimpinan sifat ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan oleh dimilikinya kemampuan-kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin. Teori sifat ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, teori ini memberikan perhatian khusus pada karakteristik pemimpin. Yang kedua, konsepnya sederhana dan juga mudah dipahami. Yang ketiga, membantu dalam mengidentifikasi calon pemimpin berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki. Selanjutnya, ada kekurangan teori sifat. Yang pertama, teori ini tidak mempertimbangkan faktor lingkungan dan juga situasi yang kompleks dalam memilih kepemimpinan. Yang kedua, sulit untuk mengukur secara objektif sifat-sifat kepemimpinan yang abstrak. Yang ketiga, mengabaikan kemungkinan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dan juga dikembangkan. Terus, yang terakhir ada sifat-sifat yang dianggap penting untuk menjadi pemimpin, mungkin berbeda dalam konteks budaya dan organisasi yang berbeda. Meskipun teori sifat ini memiliki beberapa kelemahan, teori ini tetap memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang kepemimpinan. Namun seiring berjalannya waktu, para ahli semakin menyadari bahwa kepemimpinan ini adalah fenomena yang kompleks dan tidak hanya ditentukan oleh sifat bawaan. Teori-teori kepemimpinan modern lebih menekankan pada interaksi antara pemimpin, sifat individu, situasi, dan perilaku pemimpin. Yang kedua ada teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin, bukan pada sifat bawaan atau karakteristik pribadinya. Teori ini beranggapan bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Berbeda dengan teori sifat yang tadi, yang menekankan pada bawaan. Teori perilaku percaya bahwa pemimpin itu dibentuk melalui pengalaman, pembelajaran, dan juga pelatihan. Perilaku pemimpin dapat diamati dan diukur sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan program pelatihan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman. Teori perilaku ini lebih memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan oleh pemimpin daripada siapa mereka, berbanding terbalik dari teori sifat tadi. Bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan, memberikan arahan, dan memotivasi tim, itu yang dilihat dari teori perilaku. Dan juga ada bagaimana cara mereka dalam keterampilan teknis, interpersonal, dan konseptual yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif, dan perilaku apa saja yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin. Itu juga harus dipelajari. Tentu, teori perilaku ini juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Untuk kelebihannya, yang pertama, memungkinkan untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku yang efektif dan tidak efektif. Jadi bisa dipilih setelah mengetahui sifat-sifat dari para pemimpin tersebut. Yang kedua, implikasi praktis yang kuat, yaitu kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pelatihan dan juga pengalaman, asal orang itu mau untuk belajar. Yang ketiga, mengakui bahwa gaya kepemimpinan yang efektif dapat bervariasi tergantung pada situasi. Lalu, kekurangan teori perilaku. Kekurangan teori perilaku itu yang pertama, tidak mempertimbangkan kompleksitas faktor-faktor situasional, dan individu yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang kedua, mengabaikan sifat bawaan dalam kepemimpinan itu. Yang ketiga, hasil penelitian seringkali sulit digeneralisasi karena konteksnya yang berbeda-beda. Teori perilaku ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kepemimpinan. Teori ini menekankan pentingnya perilaku pemimpin dalam mempengaruhi kinerja sama dalam tim dan organisasi.
Namun teori ini tidak dapat berdiri sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kepemimpinan ini, teori perilaku perlu dipadukan dengan beberapa teori-teori lainnya seperti teori sifat dan teori kontingensi. Nah, teori kontingensi. Kontingensi itu adalah sebuah pendekatan yang menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang selalu efektif dalam semua situasi. Keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Teori kontingensi ini berasumsi bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam semua situasi. Pemimpin efektif itu harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan situasi permasalahan itu. Teori kontingensi ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangannya, teman-teman. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, teori ini mengaku bahwa kepemimpinan adalah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang kedua, memungkinkan pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi. Yang ketiga, menekankan pentingnya peran situasi dalam menentukan keberhasilan pemimpin. Sedangkan untuk kekurangan teori kontingensi ini, yang pertama, teori ini cukup kompleks dan sulit untuk diterapkan dalam praktek. Yang kedua, sulit untuk mengukur secara akurat semua variabel situasional yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang ketiga, terdapat banyak variabel yang perlu dipertimbangkan sehingga sulit untuk merumuskan model yang sederhana dan mudah dipahami. Teori kontingensi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kepemimpinan dengan menekankan pentingnya menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang sedang dihadapi. Meskipun teori ini memiliki beberapa kompleksitas, namun teori ini juga tetap menjadi salah satu teori kepemimpinan yang paling relevan dan banyak digunakan dalam praktek manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal sumber kepemimpinan. Sumber kepemimpinan ada 5 macam, yaitu yang pertama, kekuasaan balasan atau reward power. Kekuasaan ini berasal dari kemampuan seseorang untuk memberikan balasan kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu. Contohnya seperti promosi jabatan, kenaikan gaji, atau pujian. Yang kedua yaitu kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan ini berasal dari kemampuan seseorang untuk menghukum orang lain jika mereka tidak dapat melakukan sesuatu. Salah satu aspek kekuasaan balasan adalah kekuatan ini. Hukum dapat berupa yang paling ringan seperti peringatan hingga yang paling berat yaitu pemberhentian kerja. Kekuasaan hukum biasanya digunakan untuk menjaga standar presentasi minimal atau kepatuhan organisasi. Yang ketiga yaitu kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Kebiasaan ini muncul dalam kasus di mana seseorang memiliki hak atau secara hukum diizinkan untuk mempengaruhi orang lain di wilayah tertentu. Kekuasaan seperti ini sering disebut sebagai wewenang formal atau resmi dalam organisasi. Untuk membantu bawahan mereka mencapai tujuan organisasi, manajer memiliki wewenang resmi untuk memerintah mereka. Bawahan secara implisit diharuskan untuk menerima dan melaksanakan perintah tersebut. Contohnya, seorang manajer memiliki kekuasaan karena jabatannya. Yang keempat yaitu kekuasaan referensi atau referent power. Kekuasaan ini berasal dari keinginan seseorang atau kelompok untuk meniru atau mengidentifikasi dirinya sebagai individu tertentu. Kekuasaan referensi akan dimiliki oleh manajer yang populer karena bawahan akan berusaha meniru perilakunya. Kekuasaan referensi bergantung pada nilai prestis dan kekaguman bawahan atau individu yang ingin meniru perilakunya. Misalnya, seorang pemimpin yang sangat dihormati karena kejujuran. Yang kelima, yaitu kekuasaan kepakaran atau expert power. Kekuasaan ini berasal dari keahlian atau kepakaran seseorang. Orang-orang tertentu dianggap mahir dalam bidang tertentu dan mereka dapat mempengaruhi orang lain yang kurang mahir. Contohnya seorang ahli teknologi memiliki kekuasaan karena pengetahuan mendalamnya tentang teknologi.
Lanjut, yaitu sumber kekuasaan secara umum ada 5. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan dan kekuasaan berhubungan satu sama lain. Pengetahuan sebagai sumber kekuasaan didasarkan pada gagasan bahwa ilmu pengetahuan dihasilkan oleh kekuasaan dan sebaliknya, bahwa ilmu pengetahuan membentuk hubungan kekuasaan. Pengetahuan menjadi kontrol atas alam dalam masyarakat modern saat ini, yang memungkinkan untuk mencapai batas terkecil. Salah satu contohnya adalah orang yang paling mahir menggunakan teknologi digital untuk mempermudah aktivitas sehari-hari, dialah yang kemudian bertanggung jawab atas penggunaan. Yang kedua yaitu ekonomi. Kuasa dan pengaruh berasal dari kekayaan. Semakin banyak kekuasaan politik yang dimiliki seseorang, semakin besar bagian kekayaan ekonominya, dan sebaliknya. Semakin besar bagian kekuasaan politik yang dimiliki seseorang, salah satunya adalah penggunaan uang politik dalam pemilihan umum yang kian sulit dipisahkan. Peluangnya untuk menjadi pemimpin meningkat seiring dengan peningkatan kekayaan keuangan. Yang ketiga yaitu jabatan. Fakta politik menunjukkan bahwa para penguasa atau pemimpin politik memiliki kekuatan yang signifikan sebagai akibat dari posisi yang mereka pegang. Meneguhkan diri di jabatan adalah bagian dari posisi kekuasaan. Pemimpin politik ingin mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari masyarakat untuk menguatkan kekuasaan mereka. Contoh paling jelasnya adalah Barack Obama, Presiden Amerika Serikat yang berkulit hitam dan merupakan etnis minoritas yang memiliki kekuatan yang paling besar sebagai hasil dari posisinya sebagai presiden. Yang keempat yaitu hukum. Ketika hukum menjadi sumber kekuasaan, orang-orang yang berkuasa dan yang dikuasai akan memiliki moral yang baik, yang mencegah pemerintah yang tidak adil dan memerintah untuk kesejahteraan umum. Namun, dalam kenyataannya, banyak hukum yang tidak menguntungkan rakyat. Mereka biasanya ada dalam pemerintahan yang otoriter. Hukuman digunakan untuk membuat lawannya tertekan. Di bawah Orde Baru, Presiden Soeharto memiliki kekuasaan tinggi mutlak yang dapat melemahkan lembaga-lembaga tinggi negara yang menghasilkan praktik hukum otoriter di Indonesia. Yang kelima, yaitu modal sosial dan politik. Modal sosial dan politik sangat penting bagi penguasa dan pemimpin politik. Sumber daya, jaringan, pengakuan, dan dukungan kolektif adalah dasar modal sosial. Kepercayaan akan muncul dari keempat modal sosial ini. Bagi mereka yang akan mengikuti kontestasi politik dalam arena pemilihan umum, jaringan dan kepercayaan rakyat adalah modal paling penting. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu demokratis. Karyawan yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan adalah ciri dari gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan yang lebih demokratis menghargai pendapat dan umpan balik timnya. Mereka percaya bahwa solusi yang lebih baik seringkali dihasilkan dari proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai sudut pandang. Keputusan penting dapat dibuat oleh orang lain di bawah kepemimpinan gaya ini. Sebaliknya, gaya kepemimpinan demokratis mendorong diskusi terbuka, ide-ide baru, dan kerja tim. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan melakukan apa yang mereka bisa. Untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan merasa memiliki tanggung jawab untuk mengelola tugas mereka sendiri. Yang kedua yaitu tipe otoritas. Kepemimpinan otoritas bergantung pada paksaan dan kekuasaan menurut Ciagan 2007, di mana setiap aturan dan peraturan dibuat tanpa meminta pendapat bawahannya dan harus dilakukan. Pemimpin autokratik sangat egois, dan egois ini akan mendorong untuk mengubah kenyataan sesuai dengan apa yang secara subjektif dianggap benar. Menurut Terry, pemimpin yang otoriter biasanya sungguh teliti dan cermat. Di tempat ini, pemimpin bekerja dengan aturan kebijakan yang berlaku, yang sedikit tegas dan bawahannya harus mengikuti arahan mereka, menurut Ciswanto dan Hamid 2017.
Karena pemimpin percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas segala kompleksitas organisasi, para bawahan tidak berhak untuk mengkritik tindakan pemimpin mereka. Yang ketiga, yaitu tipe paternalistik. Persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang posisinya dalam kehidupan organisasi dapat dipengaruhi oleh keinginan yang dipegang oleh pengikutnya. Harapan ini sebagian besar berasal dari keinginan agar pemimpin mereka memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai ayah yang menawarkan perlindungan dan menawarkan tempat untuk bertanya dan mendapat petunjuk. Pemimpin yang paternalistik biasanya mengutamakan nilai kebersamaan saat memimpin organisasi. Dalam organisasi seperti itu, kepentingan bersama dan perlakuan terlihat sangat penting. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang bertanggung jawab berusaha untuk memperlakukan setiap anggota organisasi dengan cara yang setara dan adil mungkin. Yang keempat, yaitu tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik adalah seorang pemimpin yang dikagumi oleh banyak pengikutnya. Mereka mungkin tidak selalu memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan mereka dianggap karismatik. Orang yang sering mengatakan bahwa beberapa orang memiliki kekuatan ajaib dan membuat mereka dipandang sebagai pemimpin yang karismatik. Dalam organisasi atau lembaga dipimpin oleh orang yang karismatik, anggota tetap mengikuti dan setia pada pimpinan mereka tanpa mempersoalkan prinsip yang mereka anut. Yang kelima, yaitu tipe militeristis. Sistem pemerintah atau sistem perintah yang banyak digunakan adalah sistem komando yang keras, otoriter, dan menuntut bawahan selalu patuh. Sifat kemiliteran tipe ini hanya dicontohkan oleh gaya warnanya. Namun, secara lebih komprehensif, tipe ini mirip dengan tipe otoriter menurut Kartono 2010. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran pemimpin efektif. Salah satu pendekatan yang dianggap tepat dalam menilai indikator pemimpin efektif adalah dengan melihat peran-peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin. Jika pemimpin tersebut telah melaksanakan peran dan tugasnya, maka pemimpin tersebut sudah dikatakan efektif. Dan juga sebaliknya, jika pemimpin tersebut belum melaksanakan tugas dan perannya, maka pemimpin tersebut belum bisa dikatakan efektif. Adapun peran-peran dari seorang pemimpin yang dimaksud ialah sebagai berikut. A. Sebagai figur. Sebagai pemimpin, dituntut untuk berperan sebagai simbol bagi organisasi yang dipimpinnya. Yang diperlukan untuk menjalankan sejumlah kewajiban rutin yang bersifat legal dan sosial sehingga keberadaan dan kehadirannya sangatlah diharapkan. Salah satu pekerjaan seorang pemimpin adalah kegiatan memberi ucapan selamat datang dan membuka suatu acara rapat ataupun seminar. B. Sebagai pemimpin atau leader. Tugas pemimpin tidak hanya sekadar memberi perintah, tetapi juga harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan timnya untuk mencapai tujuan bersama. Tanggung jawab seorang pemimpin adalah melakukan hampir semua kegiatan yang melibatkan bawahannya. Dalam kondisi tersebut, pemimpin harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai agar dapat membawa keberhasilan bagi karyawannya. Pemimpin dianggap efektif apabila mampu membawa menuju kesuksesan. C. Sebagai penghubung. Pemimpin harus berfungsi sebagai perantara di dalam dan di luar organisasi untuk menunjang kemajuan organisasi dan bawahannya. Tugas utama yang dilakukan pemimpin sebagai penghubung adalah membangun jaringan yang berkembang sendiri yang memberikan dukungan dan informasi, bekerja sama dan bertukar pengalaman. Peran sebagai penghubung akan lebih efektif jika pemimpin dapat menjalin kerjasama banyak mungkin dengan lembaga-lembaga yang memberikan dukungan kemajuan bagi organisasi dan karyawannya. Sebagai pengamat atau monitoring, sebagai monitor, penuntut seorang pemimpin harus terus mencari informasi yang bermanfaat bagi organisasinya. Bagian penting dari tugasnya adalah mendapatkan informasi tentang beasiswa dari pihak luar dan mengirimnya ke organisasi. Agar terlaksananya peran tersebut, seorang pemimpin harus selalu mengikuti berita, membaca buku-buku terkait, dan memanfaatkan perannya sebagai penghubung. E. Sebagai pembagi informasi. Pemimpin perlu meneruskan informasi yang diterimanya dari pihak luar atau dari bawahan kepada anggota organisasi. Informasi yang diperoleh dari seminar, atau pelatihan, ataupun kunjungan ke lembaga luar dan dalam. Informasi tersebut dapat diteruskan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk maksud menyampaikan informasi ataupun percakapan singkat.
Efektivitas sebagai diseminator akan terbentuk apabila pemimpin mengadakan pertemuan untuk menginformasikan hasil tujuannya. F. Sebagai juru bicara. Dalam peran juru bicara, seorang pemimpin bertindak sebagai perwakilan organisasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pemimpin. Seorang pemimpin atau leader adalah seorang manajer yang efektif. Ada banyak cara untuk melihat apakah seorang pemimpin itu efektif atau tidak. Sebagian orang hanya melihat dari hasil kerjanya yang diperoleh selama menjadi pemimpin. Cara tersebut biasanya sedikit lebih sulit untuk mengingat cakupan penilaiannya yang sangat luas. Cara lainnya adalah mengukur keberhasilan atau kemajuan antara dua organisasi yang berbeda, walaupun tingkat kerumitan dan skala usahanya yang berbeda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan pemimpin, yaitu yang pertama, ketepatan persepsi pemimpin. Kemampuan pemimpin untuk memahami dan memberi pendapat atau pandangan terhadap informasi yang diterimanya secara akurat. Hal ini melibatkan seorang pemimpin bagaimana memandang situasi, orang lain, atau bahkan dirinya sendiri. Dengan memiliki persepsi yang kuat, pemimpin dapat membuat keputusan yang baik, membangun tim yang solid, dan membawa organisasinya mencapai tujuan. Oleh karena itu, seorang pemimpin untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam memahami situasi dan orang-orang di sekitarnya. Kedua, latar belakang pengalaman kepribadian pemimpin. Latar belakang seorang pemimpin mencakup beberapa aspek, yaitu seperti pendidikan, asal-usul, dan pengalaman hidup. Latar belakang ini memberikan fondasi pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Pengalaman pemimpin dalam berbagai situasi dapat mengasah kemampuan dan membentuk karakter. Sedangkan kepribadian pemimpin adalah karakter yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Beberapa sifat kepribadian yang dikaitkan dengan seorang pemimpin, yaitu kepercayaan diri, integritas, fleksibilitas, dan lain-lain. Terbelakang, pengalaman kepribadian merupakan hal yang saling berkaitan untuk membantu seorang pemimpin. Dengan memahami ketiga aspek tersebut, kita dapat lebih baik menilai potensi dan efektivitas seorang pemimpin. Ketiga, harapan dan gaya atasan. Harapan merujuk pada ekspektasi atau tujuan yang dicapai oleh seseorang atasan terhadap pemimpin yang berada di bawahnya. Gaya atasan merujuk pada cara atasan memimpin dan berinteraksi dengan pemimpin yang berada di bawahnya. Harapan dan gaya kepemimpinan atasan merupakan faktor penting yang mempengaruhi keefektifan. Dengan memahami dan merespon harapan atasan dengan baik, seorang pemimpin dapat membangun hubungan kerja yang positif dan mencapai tujuan organisasi. Keempat, latar belakang kematangan kepribadian pengikut. Latar belakang kematangan kepribadian pengikut merujuk pada faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi tingkat kematangan seseorang dalam perannya sebagai anggota tim ataupun organisasi. Kematangan kepribadian ini sangat penting karena akan mempengaruhi seseorang individu merespon arahan, bekerja dalam tim, dan menghadapi tantangan. Yang kelima, harapan rekan sepekerjaan. Harapan rekan sepekerjaan adalah ekspektasi yang dimiliki oleh setiap individu terhadap rekan kerja dalam lingkungan kerja. Ekspektasi ini Saya akan menjelaskan kepemimpinan dalam praktek. Praktek kepemimpinan adalah tindakan dan strategi yang akan diambil dan diterapkan oleh para pemimpin untuk secara konsisten membantu tim mereka. Yang pertama ada hubungan mentoring. Dalam budaya perusahaan, karyawan tentunya perlu disediakan ruang yang luas untuk terus berkembang. Dalam hal ini, peran pemimpin yang baik adalah memberikan pelatihan, dukungan, dan pengarahan bagi para karyawannya agar bisa mengembangkan potensi dari masing-masing individu. Yang kedua adalah mendorong karyawan untuk maju. Seorang pemimpin yang baik harus mendorong para karyawannya untuk siap menghadapi tantangan apapun. Yang ketiga adalah mencari bakat-bakat baru. Dalam praktek kepemimpinan, perlu untuk mencari bakat baru dan mempunyai jaringan calon karyawan yang baru sebagai rencana cadangan. Yang keempat adalah mempublikasikan visi dan misi. Sebagai seorang pemimpin, visi dan misi yang harus dicapai dalam jangka waktu yang panjang harus dipublikasikan dan diketahui oleh para karyawannya, agar bisa menjadi acuan bagi para karyawan tersebut ketika mengambil sebuah keputusan. 5. Memberikan umpan balik secara real time. Memberikan umpan balik sangat bermanfaat di setiap tinjauan yang dilakukan. Jika umpan balik yang diberikan positif, maka karyawan akan semangat untuk bekerja. Sementara sebaliknya, jika umpan balik yang diberikan adalah negatif, maka karyawan bisa
belajar menjadi lebih baik. Poin keenam adalah pertemuan singkat dan rutin berdiskusi. Dengan adanya pertemuan tim, masalah yang datang bisa diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu tinjauan tahunan bahkan bulanan. Yang ketujuh adalah mempercayai tim setiap kali melakukan sesuatu. Kata kunci dari kepemimpinan sendiri itu adalah kepercayaan. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempercayai timnya untuk melakukan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Tantangan utama kepemimpinan. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah sarana yang paling efektif dalam kepemimpinan untuk berbagi visi, menyelesaikan konflik, dan memberi inspirasi dan motivasi. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan rendahnya keterlibatan karyawan dan juga miskomunikasi antar sesama karyawan atau pemimpin dan karyawan. Yang kedua adalah resolusi konflik. Para pemimpin harus menangani konflik dengan terampil untuk menghindari gangguan. Kepemimpinan yang baik menetapkan proses formal yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk kepada siapa harus melapor, bagaimana cara bermeditasi, dan hasil yang diharapkan selepas konflik. Yang ketiga adalah manajemen perubahan. Perubahan adalah hal yang konstan di setiap organisasi. Pemimpin harus ikut serta dalam perubahan terlebih dahulu untuk membimbing orang lain melakukan hal. 4. Pengambilan keputusan. Para pemimpin seringkali harus membuat pilihan yang sulit demi kesehatan dan keberhasilan organisasi. Keputusan kepemimpinan memiliki konsekuensi yang diharapkan dan tidak terduga, yang seringkali tidak dapat diubah. Jadi, pengambilan keputusan sangat penting bagi seorang pemimpin. Yang kelima adalah manajemen krisis. Krisis global seringkali menguji para pemimpin di seluruh dunia dan membuat bisnis rentan terhadap kerentanan yang tidak terduga. Pemimpin harus tetap optimis, jujur, realistis, dan tenang selama krisis, bahkan saat menghadapi stres dan kecemasan. Pemimpin yang baik harus bisa menyeimbangkan antara membuat keputusan rasional dan mengelola stres pribadi. Yang keenam adalah umpan balik dan pengakuan. Umpan balik membutuhkan kepercayaan antara pemimpin dan timnya. Pengakuan juga bergantung pada umpan balik. Ini adalah salah satu tantangan kepemimpinan yang paling umum saat ini, terutama bagi perusahaan yang berjuang dengan keterlibatan karyawannya. Yang ketujuh adalah motivasi. Para pemimpin menghadapi tantangan untuk memotivasi diri mereka sendiri dan tim mereka, terutama jika proyek gagal atau mengalami krisis. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.